Dan Rasul menyebutkan Ali ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali lan yaftariqa hatta yarida alaihi al-haud. Ali bersama Al-Qur'an. Allahu Akbar. Quran sumber segala sesuatu di sini. Quran bersama Ali dan Ali bersama Al-Quran. Kalau kiblat kaum muslimin dan pegangan mereka yang harus mereka ikuti adalah Al-Quran, sementara bukan semua orang bisa memahami Al-Quran, Rasul memberi kemudahan pada umat ini. Ingin tahu Al-Quran, Ali adalah Quran dan bersama Al-Quran. Kalau sumber syariat kita Al-Quran, maka lihatlah Ali. Di mana gerak-gerik Ali? Beliau bersama hak, bersama Al-Quran. Quran yang apabila Allah mensifati Al-Quran ini, kalau turun di gunung, gunung pun gak mampu menerima Al-Quran, akan pecah terkeping-keping. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi siapa seperti Al-Quran itu? Ali ma'al Quran wal Qur'anu ma'a Ali. Kita sedang membicarakan beliau yang kalau kita membicarakan kebesaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi, membicarakan kebesaran ilmu Rasul yang mana seluruh kandungan Al-Quran ada pada Rasul. Kalau kita membicarakan keluasan ilmu Rasul, maka ternyata Rasul gamblang. Mau mendapatkan ilmuku, mau memperoleh ilmu dariku, mau mengambil istifadah dan manfaat dari ilmuku, datanglah kepada pintu ilmuku. Siapa ya Rasulullah? Rasul gamblang menjawab, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu. Adakah kita masuk kota tanpa melewati pintu? Adakah kita masuk rumah tanpa melewati pintu? Adakah kita bisa mengambil sesuatu di dalam rumah ini tanpa melewati pintu? Sementara Al-Quran gamblang, fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu lewat pintunya, karena yang genah, yang waras akan masuk rumah lewat pintu. Karena yang lewat selain pintu bukan diartikan orang yang masuk yang genah, tapi memiliki arti yang lain. Gamblang Rasul ketika ingin menyebutkan. Artinya Rasul ingin mengatakan, mau cari hak, lihat di mana ada Ali, di situ ada hak. Mau lihat Al-Quran, lihat Ali, di mana ada Ali, di situ ada Al-Quran. Mau mengambil ilmuku yang Allah pernah berkhitab untuk Sayyidil Wujud, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarkan kepadamu ya Sayyidil Wujud ilmu-ilmu yang kamu tadinya tidak bisa tahu. Dari mana kita bisa memperoleh ilmu itu? Lewat pintunya. Siapa pintu ilmu Rasul? Rasul sendiri menjelaskan pada umat ini agar supaya mudah, gak tercabik-cabik umat ini, agar mudah memperoleh hak, agar mudah memperoleh kebesaran Al-Quran dan kandungan Al-Quran, agar mudah memperoleh ilmu Rasul. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali adalah pintunya. Dan ini yang diungkapkan Rasul untuk Imam Ali, semua ini semua murni perintah Allah dan murni rahmatnya Allah, rahmatnya Rasul untuk memberi kemudahan bagi umat ini agar gak sulit, agar memperoleh kebenaran, agar memperoleh ilmu, agar memperoleh Al-Quran lewat jalan yang paling pintas, yaitu Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Rasul. Karena itu sering kalau beliau mengungkapkan hal-hal yang nampaknya aneh, mengherankan, kadang-kadang nampak seperti ini mengetahui sesuatu yang di luar, yang gak bisa dikaji, seperti ghaib. Ketika beliau mengungkapkan hal-hal semacam ini,
Ada orang yang teriak, "Ya Ali, apakah kamu tahu ghaib?" Imam cuma senyum, beliau berkata, "Ini bukan ghaib, tapi ini ilmu yang diberikan oleh yang maha mengetahui, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Innama huwa ta'allumun min dhi ilm." Karena itu sering kejadian apabila beliau menselesaikan kejadian di zaman beliau setelah wafat Rasul, dan bermacam-macam kejadian yang orang gak mampu menyelesaikan dan aneh sepintas. Beberapanya pernah kita bicarakan. Selalu beliau kemudian teriak, "Shadaqa habibi Rasulullah." Benar kekasihku Rasulullah, aku telah diberitahu hal ini akan terjadi. Kita sedang membicarakan manusia yang Rasul menyebutkan beliau bersama hak, Rasul menyebutkan beliau bersama Al-Quran, yang Rasul menyebutkan beliau adalah pintu kota ilmunya. Kita sedang membicarakan manusia yang Allah dan Rasul jadikan manusia ini sebagai tolak ukur iman dan tidak iman kita. Allahu Akbar. Iman membawa kita kemana? Nifak selain iman membawa kita kemana? Pasti iman itu membawa kita ke surga, dan kenifakan itu membawa kita kepada neraka. Tolak ukur siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Ternyata Rasul gamblang juga menyelamatkan umat ini dengan mudah, supaya spontan tahu siapa yang mukmin, seperti siapa yang bersama hak, siapa yang bersama Al-Quran. Gamblang ketika Rasul bersabda, "Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghadhuka illa munafiq." Hei Ali, tidak mencintai kamu kecuali mukmin. Allahu Akbar. Tolak ukur untuk mukmin dan munafik. Rasul memberi kemudahan untuk umat ini. Lihatlah Ali. Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan sekian banyak para sahabat dalam buku-buku. Mereka semua menyebutkan, kami tahu siapa yang munafik dan tidak, itu cuman kita lihat siapa yang mencintai Ali dan siapa yang membenci Ali. Kalau mencintai berarti mukmin, kalau membenci berarti munafik. Sehingga Imam Ali pernah bersumpah, demi yang menciptakan tumbuh-tumbuhan atau benih, yang membelah benih, yang menciptakan makhluknya, Allah telah menentukan sesuatu bahwa tidak akan mencintai aku kecuali mukmin, dan tidak akan membenci aku kecuali munafik. Kemudian beliau bersabda, kalau ku penggal kepala orang atau hidung seseorang mukmin untuk membenci aku, tidak pernah akan membenci aku. Kalau kutuangkan seluruh dunia dan harta kepada munafik untuk mencintai aku, tidak pernah akan mencintai aku. Beginilah telah ditentukan oleh lisan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. La yuhibbuka illa mu'min wa la yabghadhuka illa munafik. Allah bukan remeh ungkapan nifak. Karena itu ketika Allah menurunkan firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan mungkin itu dalam surat Sajdah ketika Allah berfirman, sebentar lagi akan saya bacakan beberapa ayat Al-Qur'an yang turun untuk beliau. Antara lain Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Di sini para mufassirin, Ibnu Abbas dan lainnya, afaman kana mu'minan, Ali bin Abi Thalib. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, Walid ibn Uqbah. Siapa contoh mukmin? Ali. Siapa yang bisa kita kenal dia mukmin atau tidak mukmin? Cintanya terhadap Ali. Bahkan ada riwayat-riwayat lain, kalau ada orang enggak mencintai Ali bin Abi Thalib, itu artinya maaf dan tempat yang mulia ini. Tapi dalam riwayat ini, orang itu, orang tuanya ketika berhubungan dengan ibu anak itu dibarengi dengan syaitan, atau menghubungi istrinya bukan dalam keadaan tuhur. Para sahabat di Madinah pernah ketika Rasul menyebutkan la yuhibbuka illa mu'min,
dan tidak mencintai Ali kecuali orang yang lahirnya genap bersih. Sering orang Madinah membawa anak-anak kecilnya. Ketika Ali bin Abi Thalib dinampakkan, ditunjukkan, kalau anak ini mencintai imam, senang, gak gusar, gak takut, senang, dipeluk, calon mukmin. Kalau lihat langsung gak senang, diceraikan istrinya. Sudah gak terlalu penting punya anak semacam ini. La yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafiq. Dan kapan akan sama munafik dan mukmin? La yastawun, tidak pernah akan sama. Kita sedang membicarakan pintu ilmu Rasul, tolak ukur mukmin dan munafiknya seseorang, yang bersama hak atau tidak, yang bersama Al-Quran atau tidak, dan pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun lalu telah banyak kita bicarakan berkaitan dengan hari kelahiran beliau. Dididik langsung dan dididik langsung oleh Rasul, dan banyak hal-hal yang bisa dirujuk di tempat-tempat itu. Ketika Rasul menyebutkan Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali tidak pernah berpisah, artinya seluruh kandungan Al-Quran ada pada Imam Ali, dan semua gerak-gerik Imam Ali hanya terkontrol Al-Quran dan bersama Al-Quran, tidak pernah keluar dari Al-Quran. Orang berarti orang yang memerangi Imam Ali, memerangi Al-Quran, memerangi hak. Orang yang benci dari Imam Ali, benci Al-Quran, benci hak, walaupun apapun yang ia lakukan. Orang Khawarij, sholatnya begitu banyak, praktek-praktek ibadahnya begitu banyak, tapi apakah mereka pernah dekat pada Allah? Beliau pernah bersabda, kalau aku mau, aku akan sampaikan pada kalian siapa yang akan mati bersama kita, siapa yang akan memerangi kebenaran, di mana dia, siapapun, di tempat mana dia mati, semua akan bisa aku beritahu, karena Rasul telah memberitahu kepada aku. Kita sedang membicarakan beliau, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang disebut oleh Rasulullah sebagai kekasih Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Baca peristiwa Khaybar ketika Rasul menyebutkan, besok kuberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Semua para sahabat pagi itu ingin kalau ia dipilih. Ternyata Rasul cuma menoleh ke kanan ke kiri. Kemudian beliau bersabda, di manakah Ali? Titelnya dari Rasulullah yang tidak berbicara kecuali wahyu. Beliau adalah Habibullah dan Habibur Rasul. Bagaimana orang bisa menyentuh atau mendapatkan harum surga kalau membenci kekasih Allah dan Rasulnya? Kalau memerangi al-haq, memerangi Al-Quran, memerangi ke pintu kota ilmu Rasul, memerangi orang yang disebut oleh Rasul sebagai tolak ukur mukmin atau munafik. Membenci Ali munafik. Jangan kemudian Anda tanya bagaimana yang memerangi, itu pasti bisa kita ketahui sendiri. Habibullah, Habibur Rasulih, bab ilmu Rasul, ma'al haq, ma'al Quran, mi'yarul iman wan nifaq, Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas pernah menyebutkan ada 300 ayat Al-Quran lebih yang turun untuk Imam Ali bin Abi Thalib.